Belajar menaati Allah ketika hal itu sulit. Yohanes 14 ayat 15. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya orang tua? Lesson Miska berharap kita semua baik-baik saja ya. Tapi kalau ada yang sakit, Lesson Miska berharap supaya cepat sembuh. Dan hari ini tetap punya semangat untuk beribadah bersama-sama. Lesson Miska menyambut dengan sukacita semua anak-anak dan orang tua. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai, memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Kuduskan dan sucikanlah kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lesson Miska mau menyampaikan sesuatu nih. Anak-anak tahu nggak? Apa sih tandanya kita mengasihi Tuhan? Yo, siapa yang tahu? Apa ya tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan? Coba Lesson Miska mau dengar? Iya, ada yang menjawab dengan benar. Salah satu tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Tapi taat itu susah ya anak-anak. Seringkali kita ingin mengikuti apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Tapi hari ini kita mau belajar nih, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan. Maka kita harus taat. Terus kalau susah gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar di sepanjang ibadah ini. Lesson Miska mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Susahnya Aku Taat. Anak-anak, taat itu memang sulit sekali. Terlebih lagi taat kepada Tuhan. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, taat itu bagaikan sesuatu yang menjaga kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar menuju kepada janji Allah. Oleh karena itu, taat itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan dan sangat indah di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian Taat Itu Indah.
ini waktunya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat mengingatnya, memahaminya, bahkan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita lihat yang satu ini. Pemirsa, demikianlah telah kita saksikan kasus penculikan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Waspada pada orang yang mencurigakan dan jaga keamanan putra dan putri Anda. Sekian berita dari kami, kita lanjutkan pada acara berikutnya. Wah, berita di TV ini teh bikin mama khawatir pisan. Kids, engke lamun maneh ulin, mang hadenya nak. Ulah bukain pintu ke sembarangan orang, apalagi orang yang mencurigakan. Iya mah, kita ngerti kok. Kids, mama bade ke pasar heula nya. Bade balanja untuk makan malam kita nanti. Pokoknya maneh ulah keluar imah. Lihat tuh berita di TV tadi, banyak penculikan berkeliaran di mana-mana. Dan jangan lupa tutup pintu nak. Jangan bukain pintu ke sembarangan orang, apalagi orang yang nggak kamu kenal. Kids paham pesan mama? Iya mah, hati-hati atuh di jalan mah. Jangan lupa kita dibeliin coklat. Iya, nanti mama beliin. Mama pergi dulu ya. Enak juga weh. Kela, Keli, ayo mandi sudah sore. Jangan lupa pasang giginya nak. Ngapain atuh? Aha, mending teh kids mancing dulu atuh ke rumah Kuma. Lebih baik teh kids memancing saja atuh di rumah Kuma sambil menunggu mama pulang. Sopo yo? Oh, kowe to Kid. Ada apa ya? Tumben kamu kesini Kid. Iya tuh Kuma, Kids teh lagi bosen di rumah. Hayo tuh kita mancing. Wes, gampang toh. Oke, aku ambil alat pancing dulu ya Kid. Iya tuh, Kids teh tunggu di sini aja ya. Kids, mama pulang nih, bawain coklat buat kamu. Kamu di mana, nak? Ya Tuhan, Kid, mana di mana? Kenapa TV-nya masih menyala? Ini teh snacknya masih ada di sini. Halo, Happy. Ini teh mamanya Kids. Apa Kids ada di rumah Happy sekarang? Maaf Tante, Kids-nya nggak ada di rumah Happy. Oh begitu. Ya sudah atuh. Nuhun ya Happy. Maaf nih mama ngeganggu. Iya, sama-sama Tante. Sumo kurang tahu keberadaan Kid. Maaf ya Tante. Gitu ya Sumo. Ya sudah atuh. Nuhunnya. Ya, di sini Rabi. Halo, Rabi. Ini teh mamanya Kids. Apa Kids ada main di rumah Rabi? Maaf Tante, tetapi Kids tidak sedang ada di sini. Halo, Papa. Halo mah, aya naon? Mama mau beritahu, ini Kids diculik, Pak. Nggak ada di rumah. Naon? Kita diculik? Papa bade uya ayeuna, Mama enggal telepon polisi. Iya, Pak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat ya, contoh akibat sikap tidak taat. Mungkin anak-anak bisa sebutkan contoh sikap tidak taat yang lain. Mungkin seperti ini. Orang tua kita sering menasihati kita supaya kita tidak main di jalan raya. Yang kedua, orang tua kita juga sering menasihati kita supaya kita jangan bermain dengan api. Kira-kira kenapa ya mereka memberi nasihat seperti itu? Ya, karena kalau kita tidak menaatinya, sangat mungkin sekali kita akan mendapatkan celaka, bahkan kesulitan-kesulitan yang lain. Anak-anak mungkin bisa menyebutkan yang lain. Semuanya itu terjadi karena sikap tidak taat. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Sikapnya tidak taat anak-anak. Dia mau melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Yuk, kita lanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini. Hai teman-teman, namaku Pipit. Aku mau bercerita kepada kalian tentang satu peristiwa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 13. Kalian buka Alkitab ya. Ceritanya begini. Pada waktu itu, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluhnya begini. Mereka ingin punya raja sama seperti
kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu di sekitar mereka. Dan Tuhan bilang sama Nabi Samuel, aku akan memberikan mereka seorang raja. Akhirnya, Nabi Samuel bertemu dengan Saul. Saul itu adalah tampan orangnya. Dia tinggi, teman-teman. Pada mulanya, Raja Saul memimpin bangsa Israel dengan sangat baik. Bahkan, Raja Samuel memenangkan banyak pertempuran melawan bangsa Amon. Pada awalnya, Raja Saul taat kepada Tuhan. Dia mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak bangsa Israel untuk taat dan bersyukur pada Tuhan. Tapi teman-teman, setelah beberapa tahun kemudian, Saulnya berubah. Gimana ya perubahannya? Yuk, kita dengarkan Losa Miska yang lanjutin ya. Terima kasih Pinpin sudah bercerita untuk kami semua. Sekarang Losa Miska akan lanjutkan ceritanya. Cerita selanjutnya adalah ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Pada waktu itu, bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, yang punya kereta ribuan, bahkan pasukan yang sangat kuat. Raja Saul dan bangsa Israel sangat takut anak-anak, sehingga mereka bersembunyi di dalam gua-gua, di dalam lubang-lubang di antara bebatuan, bahkan ada yang pergi melarikan diri. Tentu saja, situasi seperti itu membuat Raja Saul sangat takut. Tapi, sebelum itu terjadi, Samuel sudah berpesan kepada Raja Saul. Samuel bilang begini, harusnya Saul menunggu selama 7 hari. Setelah 7 hari, Samuel akan datang dan membawa kurban kepada Tuhan sebelum bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Kenapa demikian? Karena itu adalah satu lambang atau wujud bangsa Israel menyertakan Tuhan ketika berperang. Jadi harus membawa kurban. Dan pada waktu itu Tuhan mengatur yang mempersembahkan kurban harus seorang imam. Pada waktu itu imamnya adalah Samuel. Tetapi anak-anak, pada waktu itu Raja Saul sangat takut dan dia tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga pada akhirnya dia melakukan tugasnya Samuel. Seharusnya itu bukan tugas dia. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh Saul. Tetapi Saul tidak taat. Saul mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Lalu apa ya komentarnya Samuel dan apa kata Tuhan buat Saul? Aku tahu Lose, aku tahu, biar aku aja yang lanjutin ceritanya. Waktu itu Tuhan marah sama Saul. Samuel juga marah. Kata Tuhan, perbuatan Saul itu bodoh karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Akibatnya, Tuhan telah menunjuk raja yang baru dan yang akan menggantikan Saul. Wah, Pinpin benar. Allah sangat marah kepada Saul sehingga Allah mengganti Saul dengan raja yang baru. Anak-anak, hal ini beda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu taat kepada Allah dengan sempurna, bahkan sampai mau mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Anak-anak, ada satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau anak-anak mengasihi Allah, maka anak-anak harus mengikuti perintah Allah. Kalau nggak mengikuti perintah Allah, berarti nggak mengasihi Allah. Anak-anak, memang taat itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita ingin melakukan hal yang buruk, hal yang kita sukai. Contohnya, kita nggak mau ngampunin orang, kita nggak mau membantu orang, kita nggak mau nurut, kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak mau doa. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau seperti Tuhan Yesus, memilih untuk taat walaupun sulit. Sekali lagi, hari ini kita belajar untuk memilih taat walaupun sulit, walaupun takut. Kita mau pilih taat. Kenapa? Karena taat itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan.
Kalau kita nggak taat, itu berarti kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan satu lagi perlu diingat, ketika kita tidak taat, Tuhan akan memberikan hukuman karena ketidaktaatan kita. Sama seperti Raja Saul. Anak-anak pasti nggak mau ya. Makanya hari ini kita belajar. Ayo kita belajar untuk taat. Kita memilih untuk taat walaupun sulit. Karena taat itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Dan sesungguhnya itulah yang menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa taat kepada Engkau walaupun dalam keadaan yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita membawa persembahan kita yang sudah kita persiapkan kepada Tuhan. Mari untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan pujian Taat Itu Indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Anak-anak, kita sudah membawa persembahan kita. Mari kita mendoakan persembahan dan berdoa syafaat sekaligus mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sehingga kami dapat membawa persembahan kepada Engkau. Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan sehingga kami bisa membawa persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana sekolah minggu tatap muka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya guru-guru sekolah minggu dapat mempersiapkan sekolah minggu tatap muka ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak dapat siap masuk dalam ibadah sekolah minggu seperti dahulu di gereja. Tuhan berkati anak-anak yang sudah vaksin pertama. Tuhan, kami berdoa supaya mereka cepat memperoleh vaksin kedua. Sementara kami yang masih kecil, Tuhan senantiasa menjaga kami Tuhan, supaya kami juga tidak terkena sakit dan penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengaturnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Lo Sesotong yang berulang tahun pada tanggal 27 Januari yang lalu. Tuhan berkati Lo Sesotong, Tuhan tolong hamba-Mu dalam keluarganya. Tuhan berkati agar dalam keluarga mereka senantiasa takut akan Tuhan. Berkati kedua anaknya, berkati usaha dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.